Wijaya. Nah, di sini saya akan membahas perkara tentang uang prestasi yang berkaitan dengan bisnis yang saya ambil dari Mahkamah Agung dalam putusan nomor 226 PDT-G 2020 PN SBY. Yang pertama, pihak yang bersangkutan ada penggugat, yaitu Daniel Kristanto. Terus tergugat yang ada dua. Yang pertama ada butik emas Bak Antam di Surabaya, Gedung Medan Pemuda. Terus yang kedua ada PT Aneka Tambang atau disebut juga PT Antam Tbk, unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia. Terus ada tergugat atau disebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Terus kas posisi. Nah, jadi seorang penggugat telah membayar lunas dan tergugat 2 setelah menerbitkan atau menyerahkan faktur melalui tergugat 1 sebagaimana atas pembelian emas batangan yang dimaksud dari tergugat 2 atau PT Antam Tbk. Akan tapi tergugat 2 atau PT Antam Tbk ini sampai dengan saat ini emas batangan yang diperjanjikan belum juga diserahkan kepada penggugat, dan dengan kata lain tergugat 2 atau PT Antam Tbk ini telah melampaui batas waktu H+2 sampai dengan H+4 hari kerja sesuai janji atau ketentuan dalam pembelian online yang disampaikan oleh para tergugat selama ini. Jadi sehingga perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji atau uang prestasi sebagaimana diatur dalam kasus pasal 1243 KUH Perdata. Oleh karena itu, sudah selayaknya tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung-tenteng harus dihukum untuk menyerahkan emas batangan seberat 36.078 kg kepada penggugat yang sudah membayar lunas secara segera dan sekaligus. Nah, menimbang bahwa di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 130 HIR dan Perma nomor 1 tahun 2016 dengan menunjukkan hakim mediator bernama Slamet Suripto SH. Namun atas dasar laporan hasil mediasi dan hakim mediator tersebut proses perdamaian gagal atau tidak tercapai tertanggal 5 Mei 2020 sehingga kemudian proses pemeriksaan perkara ini diajukan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat serta tidak ada perubahan sama sekali. Terus menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan penggugat tersebut, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara AQO, yakni yang pertama ada apakah benar para tergugat telah melakukan perbuatan uang prestasi terhadap penggugat. Terus yang kedua, apakah akibat hukumnya. Nah, menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam uang prestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian perikatan antara para pihak di mana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur sesuai dengan yang telah disepakatinya di dalam perjanjian atau VID pasal 1243 KUH Perdata. Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin maupun jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa terdapat 4 bentuk prestasi atau cedera janji, yakni yang pertama sama sekali tidak berprestasi, yang kedua berprestasi tapi hanya sebagian, yang ketiga salah berprestasi, yang keempat terlambat berprestasi. Nah, menimbang bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum prestasi atau cedera janji, maka berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur. Hal sebagian berikut, kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya. Nah, terus ada amar putusan. Jadi yang pertama, hakim telah mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Terus yang kedua, menyatakan penggugat sebagai pembeli beretikat baik atas pembelian emas batangan seberat total 36.078 kg dari PT Aneka Tambang Tbk, unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia atau tergugat 2. Terus yang ketiga, menyatakan jual beli emas batangan seberat 36.078 kg antara penggugat dengan tergugat
baik langsung dan melalui tergugat adalah sah menurut hukum. Terus yang keempat, menyatakan para tergugat atau tergugat 2 dan tergugat 1 telah melakukan perbuatan hubungan prestasi atau ingkar janji. Terus yang kelima, menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk menyerahkan emas batangan seberat 36.078 kg yang sudah dibayar lunas kepada penggugat dengan segera atau sekaligus. Terus yang keenam, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Terus yang ketujuh, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar 1.842.000. Terus yang terakhir, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Nah, menurut saya putusan hakim ini sudah sangat sesuai dengan dasar hukum, karena jika kita menyimak atau perhatikan tindakan hakim ini, dia sudah sangat jelas memberikan sikap yang profesional kepada kedua belah pihak dan juga memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.